Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok Wizard, saya Mas Arum Hidayati, Mas Zainal, Ramadan dengan Ibu Ranti, tapi Ibu Rantinya mungkin menyusul nanti akan menjelaskan tentang challenge 3 dan 4, yaitu challenge master dan grand master untuk penyelesaian tugas IDU. Saya share screen dulu. Di tugas challenge 3 dan 4 ada di pertemuan 4 dan 5, di mana pertemuan keempat itu challenge adalah membuat challenge master. Challenge master berupa tabel dosen, yang keterangannya ada ID, NID, nama, alamat, dan usia. Datanya sudah ada dan sudah kita ambil dari data yang sudah dimaksudkan di dosen.raharja.ac.id. Kemudian hasilnya atau proses pengerjaannya ada di, mungkin Mas Zainal mau menjelaskan? Dari screen Ibu aja ya? Ya, screen aja saya boleh. Saya buka masternya ya. Oke. Dari create apa dari insert apa langsung indeks Mas? Dari create table aja dulu. Nah, create table. Ini kan sebenarnya kita udah buat ya tabelnya. Cuman kita coba jelaskan lagi bagaimana cara pembuatannya. Yang mana untuk koneksinya, sebentar saya annotate dulu deh. Nah, untuk koneksinya kita pakai ini, include config koneksi widget.php gitu. Jadi kita udah terima bersih dari timnya Alphabet Incubator yang mana kita pakai untuk koneksi database untuk pembuatan table atau data-data dari database PostgreSQL gitu. Oke. Ini yang pertama query yang kita buat atau table yang kita buat yaitu membuat tabel dosen Universitas Raja sesuai dengan assignment 3 ya Bu ya? Ya, betul. Oke. Assignment Jadi ada 2. Assignment 2 challenge 3. Oke, assignment 2 challenge 2. Jadi pertama kita ada ID dosen, yang mana ID dosen ini sifatnya dia auto increment. Jadi untuk tipe datanya kita pakainya serial. Jadi kalau misalkan ada record baru, untuk penambahan record baru, dia tinggal nambah terus auto increment. Jadi kalau misalkan 1, ada 5 record baru, jadi 2, jadi 3, jadi 4, jadi 5, jadi 6 gitu. Oke, kemudian yang kedua ada untuk NID-nya, yang itu untuk primary key-nya, nomor induk dosennya ya. Jadi untuk set primary key ini, yang mana kita tidak boleh untuk duplikat. Jadi unik sifatnya. Untuk satu nomor induk dosen, itu khusus untuk satu dosen aja. Gitu. Jadi tidak bisa tuh kalau misalkan satu nomor induk dosen untuk 2 dosen itu tidak bisa. Jadi sifatnya bukan unik. Nah kalau misalkan kita set primary key, kita untuk satu nomor induk dosen itu wajib untuk satu dosen gitu. Jadi sifatnya unik. Kemudian ada nama dosen. Ini tipe datanya, concern-nya kita pakai varchar. Sebenarnya dari varchar ini kita bisa set value-nya berapa. Ini setnya default 255 ya. Kemudian kita ada alamat dosen sama usia dosen. Nah, usia dosen kita pakainya integer karena bilangan numerik. Oke, kemudian setelah kita execute, ini kita tinggal di save, langsung dijalanin aja sih. Kalau misalkan kita jalanin kan data table-nya udah ada. Ini kita Jadi, coba jalanin. Kalau jalanin sih table-nya udah ada sih kayaknya. Kayaknya nggak bisa deh. Coba. Oh iya, sorry. Oh, karena tabelnya udah ada ya? Tabelnya udah ada, jadi nggak bisa. Kalau mau dibuat tabelnya baru lagi. Ya. Gitu, dibuat tabel baru lagi. Contohnya dosen UR, revisi 1 gitu, 1 atau berapa gitu. Dia jangan sama nih name-nya. Kalau name-nya sama. Bukti kita udah suksesnya nanti ada di Cermi aja ya Mas? Iya, nanti kita tinggal select aja sih. Select tabelnya ada. Nanti kan kita create tabelnya dulu, kita masukin datanya, kemudian kita select kan. Nah ini step yang pertama.
Step yang pertama itu kita create table. Sorry ya kali ini. Ini create table. Oke. Ini step yang pertama, create table. Nah, setelah create table, oke, sukses. Baru kita masuk ke step yang kedua. Ya. Itu apa ya? Insert ya? Ya. Nah, itu masuk ke challenge berapa, Bu? Masih di challenge sama. Oh, masih di challenge sama ya? Ya. Jadi challenge yang sama kan dari mulai create table-nya, insert datanya, sampai nanti jadi tabelnya di indeks ya. Oke. Nah, ini coba ke bawah, Bu. Scroll ke bawah. Oke, sip. Oke. Nah, ini kita mau coba koneksi lagi database-nya pakai code-nya ini, include koneksi wizard.php. Kemudian baru kita insert datanya. Jadi insert data-data yang sudah ada, ya betul, masukin ke table yang sudah kita buat. Caranya seperti apa ini? Jadi query-nya, insert into nama tabel, dosen _ur, kemudian kita masukin field-nya, field yang mau di-insert. NID, nama dosen, alamat dosen, sama usia dosen. Nah, sebenarnya kan yang pertama itu, coba Bu balik lagi yang ke create, Bu. Yang create mana, Bu, tadi? Nah, kan ada ID dosen nih. Kenapa ID dosen tidak dimasukin ke yang insert tadi? Coba tadi masuk ke insert lagi, balik lagi ke insert. Nah, di sini ID dosen tidak dimasukin kenapa? Karena dia sifatnya itu auto increment. Kemudian kita pakainya tipe datanya serial. Jadi kalau misalkan kita insert data seperti ini, berarti nanti ID dosennya dia ngikutin ada berapa data yang kita insert. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ID dosennya nanti 1 untuk yang ini, kemudian 2, 3, 4, terus saja sesuai dengan banyaknya data. Nah, itu untuk ID dosen atau tipe datanya serial atau auto increment gitu. Kenapa kita tidak dimasukin? Karena kalau dimasukin juga bisa, sebenarnya sih agak wasting time sih, sebenarnya percuma juga kalau misalkan kita dimasukin. Lebih baik kita tidak usah dimasukin, kecuali ada case khusus. Kita sudah punya data, kemudian kita memasukin data lagi, kita mau ngeset si ID dosennya ini secara continuous, secara berkelanjutan. Jadi contohnya kita punya data 10 data nih, kita mau insert lagi. Nah, kalau misalkan mau insert lagi, kita bisa set sih untuk ID dosen ini serialnya. Nanti di set file-nya berapa, value-nya berapa, baru kita insert gitu. Tapi ini anggapannya kita data baru, jadi tidak ada untuk ID serial, ID dosen atau tipe datanya serial. Jadi cukup masukkan ke field-nya nomor induk dosen yang tadi, kemudian nama dosen, alamat dosen, sama usia dosen. Values, jadi kita masukin nilainya. Nah, baru kita apa nilainya gitu. Yang pertama, nilainya untuk nomor induk dosen itu 0204, atas nama Era Hia, kemudian alamat dosennya Tangerang, usia dosennya 40 gitu kan. Kemudian berlanjut sampai record terakhir gitu. Jadi itu salah satu cara bagaimana kita masukkan data ke database gitu menggunakan query yang ini. Jadi kita masukin field-nya apa aja, values-nya, isiannya apa, baru kita execute gitu, kita jalanin. Oke, ini adalah isinya ya. Ya, betul. Kemudian apa indeksnya? Setelah ini jadi, kemudian baru buat indeksnya. Ya. Nah, Ibu Arum mau jelasin yang ini? Yang indeksnya kita akan membuat tadi tampilan dari yang sudah kita buat, kita tampilkan di kolom index.php ini dengan namanya adalah data dosen yang di-create oleh kelompok kami. Isinya tadi seperti yang tadi sudah disebutkan, ada nomornya tadi auto increment, tapi di tabelnya ada nomor, ada NID, kemudian nama dosen, alamat dosen, usia dosen. Kemudian cara ngerannya adalah dengan select. Ini yang tadi query yang tadi Mas Zainal bilang di select. Selectnya dari mana yang mau ditampilkan? Yang ditampilkan adalah data yang sudah diinsert tadi dari dosen UR. Betul ya Mas ya? Betul. Ya.
Kemudian setelah ditampilkan, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi master index ya. Ya, dot index. Penamaannya sesuai dengan di tadi. Master slash. Sorry. Itu Bu. Oh iya, salah. Master slash index. Nah, ini adalah hasilnya. Hasilnya sudah dibuat tadi, tabel berupa nomor, NID, nama dosen, alamat dosen, dan usia dosen. Function yang tadi adalah kita sudah tambahkan function edit dan hapus. Jadi kalau ada penambahan atau pengurangan, maka bisa diedit dan hapus langsung di webnya, tanpa harus ke database-nya gitu ya Mas ya. Yep. Oke, kemudian ini adalah bukti bahwa kami sudah menyelesaikan challenge ketiga, yaitu challenge master yang berisi data dosen. Kemudian challenge yang keempat, sorry, share screen lagi. Challenge keempat ada di pertemuan kelima. Kalau nggak salah sini, oke. Pertemuan kelima ada ini, challenge-nya berupa Grandmaster. Datanya masih menggunakan tabel dosen yang tadi, tapi alter table ya, menggunakan alter table. Tambahan tabelnya berupa tabel konsentrasi dengan kolom ID konsentrasi dan nama konsentrasi. Oh, ini bukan dosen tapi nama mahasiswa yang diambil dari tabel mahasiswa. Fieldnya ini ada nama jurusannya, nama konsentrasi S1 yang ada di Universitas Praharja 1 sampai 7. Yang nantinya target penyelesaiannya adalah kita menentukan foreign key dan ID konsentrasinya. Target penyelesaiannya adalah nanti akan keluar ini ketika kita search hanya apa Mas? Gimana Mas ngejelasinnya? Jadi ini kan kita select-nya hasil finalnya gitu. Kita menampilkan satu data di sebentar saya anotate dulu. Nah, kita kan menampilkan ini nih, satu data nanti di aplikasinya di webnya. Ya, Abdul, Musnib sampai konsentrasi BI. Nah, kita kan ini ambil dari 2 tabel yang berbeda. Nah, lalu bagaimana caranya kita menampilkan dari data 2 tabel yang berbeda gitu kan. Yang mana kita harus pertama itu punya primary key itu untuk join antar tabel, kemudian di tabel yang lainnya kita harus ada foreign key. Jadi untuk menentukan kunci utama sama kunci tamu gitu. Jadi kalau misalkan udah sama-sama pop, primary key dan foreign key-nya sama, ID-nya sama, baru kita join table, baru kita select apa aja field yang mau diambil dari join table tersebut. Oke, kita lihat codingnya di Code Anywhere. Oke. Ini per folder tugasnya ini adalah challenge 4 Grandmaster. Cara sama ya Mas, pertama kita create dulu tabelnya. Tabelnya dulu. Create table, tapi karena yang dibutuhkan tadi table kedua hanya 2, ID konsentrasi dengan nama konsentrasi ya. Kemudian diputuskan yang sebagai primary key-nya adalah ID konsentrasinya. Karena yang nanti akan nge-link ke tabel nama mahasiswa, Praharja sebagai foreign key. Ya, betul. Ya, betul. Setelah ini tabel dibuat, maka kemudian kita insert. Maaf, salah. Oke, insert. Yang kita insert adalah 7 nama jurusan sebagai field-nya, sebagai value-nya dari tugas tadi. Di mana 01 adalah business intelligence sampai 07 berupa computer system. Ini nama query-nya yang kita insert ke dalam konsentrasi ya. Dalam yang sudah dibuat di create tadi konsentrasi ya. Kemudian ini ada 2 apa ini namanya Mas? Field. 2 field-nya itu ID konsentrasi dengan nama konsentrasi. Setelah dibuat ini, kemudian kita indeks, kita run. Caranya adalah maaf ya. Di alter table-nya, Mas jelasin ininya Mas. Oke. Jadi tadi kan kita punya data untuk konsentrasi itu. Kemudian kita punya primary key, ID konsentrasi.
Tapi di table sebelumnya kita sudah pernah buat data mahasiswa harja, tapi itu belum ada field untuk ID konsentrasi gitu. Jadi bagaimana caranya kita supaya penambahan field ID konsentrasi ini di tabel yang sudah ada? Caranya itu kita pakai alter table. Jadi kita tambahkan field yang baru, alter table, nama tabelnya apa, data mahasiswa harja, contohnya, kemudian add sebenarnya add kolom, harusnya add kolom sih, add Kita kolom tambahin. tambahin add kolom aja. Kolom Kayaknya bisa ya? Gini. C. Kolom pakai C. Ya, add kolom. Oke. Kalau UEMN. Oh, kolom. Spasi, nama ID, nama tabelnya apa, kemudian tipe datanya apa, primary key, set primary key, karena ini untuk join antar table gitu. Nah, setelah kita alter table, kemudian baru kita di indeksnya, coba masuk di indeksnya. Nah, tadi saya belum save, bentar. Di save aja dulu. Kemudian di indeksnya. Di indeksnya kita select nih, bawah ke bawah. Nah, di sini. Di sini kan tadi kalau misalkan yang tadi Bu Arul bilang select bintang from nama table gitu. Jadi kalau misalkan yang dimaksud select bintang from itu ambil semua data field dan data record yang ada di tabel dosen Universitas Raharja gitu. Tapi kalau misalkan seperti ini, select A titik nim, A titik nama, A titik email, B titik nama konsentrasi, from data mahasiswa A, join konsentrasi B, on A titik ID konsentrasi sama dengan B titik ID konsentrasi. Nah, ini jadi bedanya seperti ini. Yang pertama, kita harus tahu apa primary key, apa foreign key-nya di masing-masing table. Kalau misalkan kita mau join table. Nah, ini kan kita menggabungkan table untuk menampilkan suatu data kan. Nah, kemudian kalau misalkan sudah ketemu, foreign key-nya sama primary key-nya itu ID konsentrasi. Nah, itu untuk menjadi on, yang mana ID konsentrasi itu nilainya harus sama dengan ID konsentrasi B. Nah, ini ya. Ini yang di ini ya. Jadi untuk A titik ID konsentrasi itu nilainya harus sama dengan B titik ID konsentrasi. Kalau dia nilainya tidak sama, join-nya tidak bakalan berhasil, datanya tidak bakalan keambil karena nilainya berbeda. Contohnya yang tadi itu kan kita udah masukin Bu, coba di yang create, yang insert coba. Nah, yang insert. Di sini ada ID konsentrasi 01, 02, 03, 04 sampai 07. 01 itu untuk BI, 02 untuk MAFID contohnya. Nah, data ID konsentrasi ini yang ada di master konsentrasi tabelnya, data ini harus ada di tabel yang tabel mahasiswa Raharja. Gitu. Kalau misalkan tidak ada data ini di tabel mahasiswa Raharja, itu data yang kita tampilin bakalan tidak ada karena untuk data di mahasiswa Raharja itu tidak ada ID konsentrasinya, masih kosong. Gitu. Nah, caranya kita harus masukin dulu ID konsentrasi ke tabel mahasiswa Raharja gitu. Kalau misalnya udah dimasukin, baru kita bisa join gitu. Karena datanya sama gitu. Data di tabel mahasiswa Raharja ada untuk ID konsentrasinya, kemudian data untuk ID konsentrasinya di tabel konsentrasi itu ada juga. Nah, gitu kan. Nah, di sini harus ditambahin juga nih, nanti di-insert lagi, di-update lagi untuk data mahasiswa Raharja untuk masukin ID konsentrasinya. Oke, terus masuk ke indeks lagi, Bu. Belum dibuka. Oke. Nah, jadi setelah kita datanya udah ada, baru kita join. Si A ini dapat dari mana? Ini sebenarnya alias ya. Jadi from data mahasiswa itu sebagai A gitu. Kemudian join konsentrasi tabelnya itu sebagai B. Nah, itu kita
harus di-define dulu, didefinisiin dulu untuk masing-masing table ini sebagai apa. Gitu. Setelah kita define, baru kita tampilin select. Gitu. Select-nya contohnya A. Ya, itu A berarti kita ngambil dari table data mahasiswa. Data mahasiswa. Nah, iya, karena dia data mahasiswa spasi A gitu. Berarti data mahasiswa itu jadinya A gitu. Ini jadi kayak semacam alias atau data mahasiswa ini alias A gitu kan. Kemudian setelah kita tahu, oh kita mau nampilin NIM, nama, email, sama nama konsentrasi. Jadi kita tampilin A itu ngambil dari tabel data mahasiswa, titik, nama fieldnya apa yang mau kita tampilin. Contohnya kita, ini contohnya berarti kita mau nampilin NIM, gitu kan. Berarti A titik NIM. Berarti A ini ngambil NIM ini ngambil dari tabel data mahasiswa, gitu. Kemudian kalau misalnya kita mau nambah lagi, apalagi mau yang kita tampilin, koma A titik nama, gitu. Berarti nama ini kita ambil dari tabel data mahasiswa, gitu. Kemudian di koma lagi A titik email. Nah, email ini kita berarti ngambil dari tabel data mahasiswa. Oke. Nah, kemudian yang ini beda nih. B titik nama konsentrasi. Nah, nama konsentrasi ini kan kita udah buat tadi. Tapi adanya itu di tabel konsentrasi. Data nama konsentrasi ini tidak ada di data mahasiswa karena tidak ada fieldnya, kita tidak buat. Tapi adanya tuh di tabel konsentrasi gitu. Jadi bagaimana caranya? Kita tinggal kasih koma, terus kasih B titik apa yang mau kita ambil dari tabel tersebut, nama konsentrasi gitu. Jadi ini kebalik sih. Secara query kebalik. Kalau tadi kan tinggal select bintang from table apa. Nah, kalau sekarang kita tentuin dulu nih si primary key-nya apa, foreign key-nya apa. Kemudian si primary key ini kita ambil dari table mana, si foreign key ini kita ambil dari table mana, baru kita join, baru kita tampilin mau apa yang mau kita tampilin nanti. Gitu. Jadi setelah oke, kita save, baru dijalanin lagi Bu, coba. Kita running yang Grandmaster. Tapi mungkin sebelumnya kita kasih lihat yang warrior dulu kali ya Mas. Maksudnya menunjukkan bahwa tabel data mahasiswa pertama itu tidak ada konsentrasinya tadi gitu. Ya, boleh. Bu Ranti, maaf duluin Bu. Iya, nggak apa-apa. Saya tadi dipanggil sama Kepsek. Oh iya. Ini adalah tabel yang data mahasiswa yang pertama, belum ada konsentrasinya. Karena tadi kita manggil tabel yang A alias A tadi. Ini adalah tabelnya, belum ada konsentrasinya. Kemudian ini challenge 1 kebetulan. Kemudian kita sekarang coba yang tadi kita running yang challenge 4-nya. Yang Grandmaster. Oke. Dalam Grandmaster sudah kelihatan ya, ini nomor, NIM, nama mahasiswa, dan email kita ambil dari tabel data nama mahasiswa tadi, tapi kita tambahkan konsentrasi, tabel konsentrasinya. Ini setelah di-join di alter table yang sudah dijelaskan Mas Zainal tadi. Kalau dilihat dari tugasnya, sudah kelihatan ya bahwa konsentrasinya sudah terbaca dari tiap mahasiswa, ada yang sama, ada yang berbeda. Gimana Mas Zainal, ada tambahin? Ya, udah sih, cukup. Itu kan challenge-nya sampai jadi akhir. challenge keempat sudah kami selesaikan, kami dari kelompok Wizard, saya Arumi Hidayati, Ibu Mas Zainal Ramadan dengan Ibu Ranti sudah menyelesaikan challenge 3 dan 4 sebagai tugas assignment 2. Terima kasih. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya close. Loh, tunggu dulu. Recordnya mana tadi Mas? Recordingnya belum di stop. Ah, wait. Stop share. Recording kok. Gimana cara mati? Oh, ini stop recording.